Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fadila dengan NIM 20052016, mahasiswa jurusan Ilmu Sosial Politik angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal tentang yang pertama, pengertian hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, dan alasan diperlukannya belajar hukum Islam. Nah, video ini diupload untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian tengah semester di mata kuliah hukum Islam yang diampu oleh Bu Susi Fitria Dewi SOS MShi PhD. Langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu pengertian hukum Islam. Sebelum saya jelaskan, apakah teman-teman semua mengetahui hukum Islam itu apa sih? Gitu. Iya, betul. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari agama Islam itu sendiri, yang mana dalam konsepsi hukum Islam, dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sumber hukum Islam utama ada 3, apa saja? Yaitu yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah atau hadis, dan yang terakhir ijtihad. Itulah yang dimaksud dengan hukum Islam. Dan yang kedua yaitu ciri-ciri hukum Islam. Nah, hukum Islam memiliki ciri-ciri umum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hukum Islam merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam itu sendiri. Dan yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga, hukum Islam mempunyai 2 istilah kunci, yakni syariat dan fikih. Yang mana syariat terdiri dari wahyu Allah dan sunnah Nabi, sedangkan fikih ialah pemahaman dan hasil pemahaman manusia tentang syariah. Yang keempat, hukum Islam terdiri dari 2 bidang, yakni ibadah dan muamalah. Yang kelima, hukum Islam strukturnya berlapis, yaitu terdiri dari nas atau teks Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad, hasil ijtihad manusia atau ulama, pelaksanaannya dan beberapa praktik. Dan yang keenam, hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala. Yang ketujuh, hukum Islam terbagi menjadi yang pertama hukum taklifi, yakni al-ahkam al-hamsah, yang terdiri dari 5 kaidah jenis hukum. Yang kedua, hukum wad'i, yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum. Nah, itulah beberapa ciri-ciri hukum Islam secara umum. Sedangkan dalam buku falsafah hukum Islam dijelaskan ada beberapa ciri hukum Islam, yaitu yang pertama, hukum Islam berwatak universal. Maksudnya berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada. Yang kedua, menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga. Hukum Islam sangat menghormati dan memelihara secara keseluruhan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Yang ketiga, pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman dan akhlak umat Islam tersebut. Nah, yang terakhir yaitu saya akan menjelaskan mengenai alasan perlunya belajar hukum Islam. Kenapa sih hukum Islam diperlukan atau dipelajari? Berikut saya jelaskan beberapa alasannya. Yang pertama, disebabkan karena alasan sejarah, yang mana alasan sejarah yaitu sejak penjajahan Belanda di semua perguruan tinggi hukum Islam ini sudah diajarkan loh.
Hukum Islam itu pada zaman Belanda disebut dengan Mohammedansrecht. Nah, dengan alasan inilah kemudian hukum Islam diajarkan lagi di perguruan tinggi dengan alasan meneruskan pembelajaran tersebut, dan hukum Islam diajarkan sampai saat ini di beberapa perguruan tinggi. Yang kedua, karena alasan penduduk. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa penduduk Indonesia mayoritasnya beragama Islam, bukan? Nah, makanya sejak dahulu para pegawai, pemimpin di Indonesia, bahkan pejabat yang akan bekerja di Indonesia akan selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai lembaganya maupun hukumnya. Nah, makanya hukum Islam diwajibkan dan dipelajari di beberapa universitas, terutamanya Fakultas Ilmu Sosial Politik atau fakultas lainnya. Yang ketiga yaitu karena alasan yuridis. Nah, di Indonesia hukum Islam berlaku secara normatif dan juga secara yuridis. Secara normatif maksudnya bagian hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan jika norma-normanya dianggap dilanggar oleh masyarakat. Yang kedua yaitu secara yuridis. Maksudnya bagian hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan juga mengatur hubungan manusia dengan benda ataupun dengan masyarakat. Yang keempat, alasannya yaitu karena alasan konstitutif, yang mana dapat kita lihat pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang intinya menyatakan bahwa segala peraturan yang dibuat pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dari agama yang diakui di Indonesia. Salah satu agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam. Selain pasal di atas, ada beberapa pasal yang menegaskan bahwa hukum Islam itu harus dipelajari, yaitu pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pasal 4 Undang-Undang Dasar nomor 4 tahun 1970. Nah, yang keempat yaitu karena alasan ilmiah. Sebagaimana bidang ilmu, hukum Islam telah lama dipelajari secara ilmiah. Hukum Islam bukan hanya dipelajari oleh orang-orang Islam saja. Bahkan hukum Islam dipelajari oleh orang-orang non-muslim. Contohnya saja orang-orang barat yang non-muslim disebut orientalis mempelajari hukum Islam dengan tujuan mempertahankan kesatuan wilayah mereka dari kekuasaan Islam. Nah, itulah beberapa alasan mengenai perlunya kita belajar hukum Islam. Hukum Islam sudah hampir dipelajari di setiap universitas yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di dunia. Yang mana tujuan mempelajari hukum Islam ini salah satunya yaitu untuk menjelaskan dan menerangkan kembali aspek-aspek yang terdapat pada hukum lain yang ada di Indonesia. Nah, demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian hukum Islam, ciri-ciri hukum Islam, dan juga alasan perlunya belajar hukum Islam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.